kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Alhamdulillah sekarang sudah hampir setengah perjalanan kita menjalankan ibadah puasa. Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kelancaran, semoga diberikan kesabaran. Meskipun kadang ada sensasi yang nyolek-nyolek dikit gitu ya, semoga kita senantiasa selalu sabar teman-teman. Aku juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah selalu mendukungku dengan cara kalian subscribe, kalian like, serta komen di kolom komentar. Semoga apapun yang aku sharing di sini bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya. Jadi tak lupa aku ingatkan karena sekarang benar-benar di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi memang perbanyak berdoa agar nantinya Allah berikan kita kesehatan baik fisik maupun mental kita teman-teman. Jadi hari ini aku mau sharing lagi. Sebenarnya ini sudah sering aku sharing ya di videoku, tapi masih ada aja beberapa pertanyaan yang menanyakan gimana proses dari awal sampai akhir atau urutan sampai aku bisa alhamdulillah move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Move on di sini aku sudah bisa mengendalikan itu semua ya. Kalau dibilang aku tidak ada gangguan fisik sama sekali, tidak ada sensasi fisik sama sekali, aku masih merasakan itu. Jadi ketika ada yang nge-trigger asam lambungku naik entah dari makanan, itu biasanya sensasi lambung juga hadir. Ketika lagi banyak hal yang aku pikirkan, lagi stres-stresnya, biasanya cemas lagi, panik lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa menghandle itu semua karena pengalaman teman-teman. Jadi mau cerita lagi, terus yang nanya obat-obatan juga masih banyak sekali yang menanyakan itu semua. Jadi didengarkan, semoga kalian yang menonton bisa mengerti dan menerapkannya di kehidupan kalian. Semoga itu juga cocok di kalian gitu teman-teman, karena memang kondisi tubuh kita berbeda. Jadi apapun yang aku lakukan dulu memang belum tentu cocok di kalian. Ketika aku menonton video-video mentor dari teman-teman yang lain gitu ya, ada beberapa yang cocok dan ada beberapa yang tidak cocok. Tapi memang paling tidak kita ngerasa kalau kita ini tidak sendirian kok kena penyakit ini gitu. Mereka bisa sembuh, jadi itu bisa menjadikan semangat baru untuk kita. Kalau mereka sembuh, kita juga pasti akan bisa sembuh. Hanya mungkin jalannya bukan sekarang, masih harus ada banyak pembelajaran, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki entah dari pola makan maupun pola pikirnya teman-teman. Jadi banyak yang masih tanya berapa tahun kena GERD dan psikosomatik. Aku mulai Juli 2021 teman-teman. Juli 2021 aku terkena serangan asam lambung yang pertama dan cukup ada beberapa sensasi yang cukup mengganggu yang telah menjadi trigger aku terkena serangan panik atau anxiety disorder, hingga akhirnya ada psikosomatik, ada sensasi fisik karena memang terlalu cemasnya, terlalu paniknya sehingga menimbulkan sensasi fisik teman-teman. Itu yang pertama kali aku lakukan ketika aku terdiagnosa terkena GERD ya, aku konsul terus ke dokterku teman-teman. Ketika tidak ada perbaikan, aku konsul lagi sehingga ada jalan, ada saran dari dokterku untuk menonton video-video yang berkaitan dengan GERD dan psikosomatik, karena dokterku sudah pasti paham nih, aku tidak cuma GERD gitu ya, tidak cuma asam lambungnya yang naik, tapi memang yang memperparah adalah pikiranku sendiri teman-teman. Akhirnya aku benar-benar mencari tahu tentang penyakit ini dengan menonton para video dari para motivator. Tapi aku tidak browsing di Google karena bisa membuat lebih stres. Jadi hanya benar-benar menonton para motivator. Nah, setelah aku tahu tentang GERD dan psikosomatik, jadi aku pelajari, aku cari tahu apa hal-hal yang bisa nge-trigger itu terjadi, penyebabnya apa, nah solusinya gimana. Jadi yang pertama kali aku cari tahu. Nah, setelah aku tahu, maka memang yang aku perbaiki pertama kali adalah pola makanku, karena kalau pencernaan itu erat kaitannya dengan pola makan. Jadi benar-benar merubah pola makanku. Bagi yang tanya berapa bulan Kak pantang makanan,
1 bulan pertama itu aku benar-benar pantang makanan yang tidak gorengan sama sekali karena takut dulu, tidak berani mencoba. Karena takut aku tidak makan gorengan, hanya makan apa ya, kukus-kukus gitu teman-teman, tapi tidak semuanya, ada beberapa sayuran yang tidak aku makan. Nah, setelah pantang makanan selama beberapa bulan itu, dan 1 bulan yang benar-benar pantang banget gitu ya, pantang banget sebelum aku benar-benar tahu kalau ternyata aku terkena dispepsia fungsional yang penyebabnya sebenarnya bukan makanan saja yang jadi trigger utamanya, tapi karena kecemasanku sendiri teman-teman. Setelah itu di bulan kedua aku sudah mulai, karena sudah tahu ilmunya, jadi aku sudah mulai benar-benar mencoba mencari tahu makanan yang cocok dan tidak cocok di aku. Jadi tapi karena pada waktu itu lambungku lagi masih kondisi sensitif, jadi makanan apapun yang masuk itu rasanya menimbulkan gejala fisik, entah itu garai begah atau kembung gitu ya, panas dada gitu. Jadi benar-benar milah-milih makanan. Nah, setelah itu penting, memilih makanan itu penting, tapi yang paling penting adalah pola waktu makan. Jadi benar-benar di awal-awal aku 3 jam sekali makan, 3 jam sekali makan, 3 jam sekali makan, tetapi tidak gemuk-gemuk. Kenapa? Karena memang aku terlalu cemas. Akhirnya asupan makanan yang masuk ke tubuhku itu terkuras habis gitu ya oleh pikiranku sendiri gitu. Jadi memang kalian yang masih kurus memang itu wajar gitu, karena kita pencernaannya lagi terganggu, jadi asupan yang masuk ke tubuh kita itu tidak menyerap sepenuhnya dan diserap juga oleh pikiran kita yang terlalu dan panik. Jadi memang solusinya apa? Makan aja terus gitu. Tapi kalau lagi puasa ya masih bisa gitu melakukan ibadah puasa, yaitu sebagai latihan juga. Semoga setelah ini kita bisa kembali normal lagi pola makannya. Jadi pola makan dan pola waktu makan itu penting. Selanjutnya pola hidup, tidak begadang-begadang. Aku sudah benar-benar mengatur pola hidupku. Waktunya tidur aku tidur, waktunya istirahat aku istirahat, waktunya bergerak aku bergerak. Tidak juga rebahan seharian di kamar, karena dengan rebahan biasanya banyak hal-hal negatif yang akan muncul. Kita jadi negatif thinking lagi gitu teman-teman. Jadi berkegiatan sewajarnya, terus istirahat secukupnya. Nah, setelah itu setelah asam lambungku membaik, aku jarang ada sensasi begah dan kawan-kawannya, mulai memperbaiki pola pikirku, dan itu butuh waktu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sudah better teman-teman. Tapi kalau di awal-awal, meskipun aku sudah pantang makan gitu ya, udah asam lambungnya udah enakan, sama seperti kalian masih cemas lagi, masih takut lagi gitu. Padahal sensasi lambungnya udah mendingan, karena memang sudah jaga pola makan, pola waktu makan, sama pola hidup. Tapi karena memang kita terkena anxiety disorder, apalagi aku memang tingkat panik sama cemasnya mungkin ditimbang kalian lebih parah aku teman-teman. Aku benar-benar parnoan banget, terus cemasan banget, terus takut banget gitu tentang hal-hal yang akan terjadi gitu. Jadi sekarang ketika otakku nih sudah traveling kemana-mana memikirkan hal-hal yang belum terjadi, udah aku stop nih, benar-benar harus di stop, pikirkan hal-hal yang baik saja gitu. Itu bisa, kalian pasti bisa. Nah, setelah itu setelah beberapa bulan enakan yang sensasi asam lambungnya, mulai berusaha menjaga pola pikir ya, sering menonton video dari mentor-mentor, tapi sesekali, karena memang kita kadang dikasih tahu rada ngeyel ya, jadi setiap ada sensasi datang yang cukup mengganggu, aku dulu sering-sering ke dokter. Padahal obat dari dokter pun tidak ada yang cocok teman-teman di aku. Makanya ketika kalian nanya minum obat apa, aku tidak berani nyariin obat, karena memang sampai sekarang tidak ada obat yang cocok di aku. Tapi kalau misalnya kalian ada obat yang cocok, silahkan diteruskan teman-teman. Misalnya mengatasi perut begahnya kalian cukup promah gitu ya, silakan dilanjutkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mendingan, tidak usah diminum lagi promahnya gitu. Jadi memang menjaga pola pikir ini yang cukup susah ya. Kita sering bernegatif thinking, pikiran kita travelingnya kemana-mana, dan yang difikirkan hal-hal buruk. Padahal aku tahu selama ini alhamdulillah semua yang aku pikirkan, hal-hal buruk yang aku pikirkan itu tidak terjadi teman-teman. Tapi karena memang kita sudah terbiasa ya dari awal, itu pikiran yang buruk
misalnya ada satu nih pikiran negatif yang muncul, kita terbiasa difikirkan terus gitu ya, dikulak-kulik terus, dinikmati gitu, akhirnya menimbulkan gejala fisik. Jadi sekarang karena kalian sudah tahu ilmunya, kita yang terkena psikosomatik ini, ketika ada pikiran negatif yang muncul itu jangan dirasa-rasakan, jangan dipikirkan terus, sebaiknya diganti dengan pikiran positif seperti hal-hal yang baik yang mau kita lakukan. Kayak aku kalau baik kan aku mau jalan-jalan ke kebun binatang sama anak-anak, aku mau ke kota ini gitu ya. Jadi menumbuhkan semangat lagi agar bisa sembuh gitu teman-teman. Jadi sampai sekarang pun ketika ada yang nanya sudah sembuh total, aku bilang sembuh total. Sembuh itu menurut aku bukan yang pas tidak ada sensasi ya, tapi ketika ada sensasi muncul ketika kita ada yang nge-trigger asam lambung kita naik sama cemasnya yang berlebih, itu kita bisa mengontrol itu semua, menghandle itu semua dengan cara tidak terlalu panik, tidak terlalu stres. Kalau sudah paniknya mendingan, stresnya mendingan, terus pikirannya tidak kemana-mana, kalau cuma asam lambungnya yang naik, insya Allah dengan cara memperbaiki pola makan 2-3 hari sudah enak gitu teman-teman ya. Tapi ketika ada asam lambung kita mikirnya macam-macam lagi, padahal sudah didiagnosa oleh dokter kalau memang kita hanya terkena GERD atau asam lambung kita naik. Jadi itu perjalananku ya sampai sekarang di bulan Ramadan. Ada yang nanya, Kak, selama bulan Ramadan ada sensasi? Ada, aku awal-awal udah cerita, aku sempat ada heartburn, ada panas, tapi bukan panas banget kayak hangat-hangat gitu. Oh, ini sudah mungkin salah makan aku, atau aku lagi kacau nih pikirannya, perlu diperbaiki gitu. Jadi emang sudah bisa menghandle itu semua sendiri tanpa obat. Kalau aku benar-benar tanpa obat teman-teman. Tapi kalian kalau ada yang cocok di obat silahkan diteruskan gitu. Jadi yang baru nonton videoku, aku sudah sharing nih perjalananku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Yang baru yang baru join di channelku ini, sharingku ketika aku terkena awal sampai sekarang aku terkena GERD dan psikosomatik. Dan bagi kalian yang sudah mendengarkan aku sharing ini, semoga membuat kalian itu lebih ngerasa lebih dijadikan apa yang aku sharingkan, semoga menjadi obat untuk kalian gitu teman-teman. Jadi soalnya kadang meskipun kita sering dikasih tahu ya, apalagi terkena orang yang dengan gangguan seperti kita itu biasanya kalau aku ngeyel pol tidak percayaan. Nah itu sebaiknya diubah kalau kita benar-benar mau sehat teman-teman. Aku yakin kita semua mau sehat dan akan sehat ketika kita memang benar-benar berusaha seoptimal mungkin dan berdoa seoptimal mungkin. Semoga diberikan jalan kesembuhan. Kalian bukan tidak akan sembuh, kalian akan sembuh kok, tapi mungkin memang belum jalannya, belum menemukan kliknya gitu teman-teman. Jadi memang harus dicari-cari tahu. Yang terpenting benar-benar didengarkan, benar-benar dilakukan beberapa metode dari para mentor teman-teman. Nah itu sharingku hari ini, menceritakan kembali dengan urut perjalananku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Semoga puasa kita lancar hari ini dan untuk hari esok dan seterusnya sampai hari kemenangan tiba. Semoga yang lagi ada masalah selalu diberikan kesabaran, karena percayalah kita semua ada kadar masalahnya masing-masing. Jadi jangan terlalu ngerasa terpuruk. Silahkan bisa sharing ke siapapun yang kalian percaya. Semoga itu membantu teman-teman. Yang paling penting perbanyak berdoa di bulan Ramadan ini. Semoga kita dapat berkahnya bulan Ramadan gitu. Jadi itu sharingku hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-videoku. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya. Sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.